Dr. Eras Sabtono adalah Unitarian, Arian, bukan Trinitaris. Karena Dr. Eras Sabtono menyatakan hanya Bapa adalah Yehuwa, ada dengan sendirinya, dan Yesus bukanlah Yehuwa. Dr. Eras Sabtono juga menyatakan bahwa Bapa adalah Theos, Allah, dan Yesus adalah minor God, Allah kecil. Pernyataan ini adalah kutipan dari buku Allah Tritunggal, halaman 178, 128, dan 129. Jika dipertanyakan, apakah anak tunggal Bapa ada, eksis dengan sendirinya? Tentu saja jawabnya tidak. Kalau Bapa bisa dipanggil Tuhan, maka Bapa adalah Tuhan besar atau seperti Tuhan besar, dan Yesus adalah Tuannya. Tidak bisa disangkal kenyataan adanya Tuhan besar dan Tuhan kecil dalam lembaga Elohim. Ada yang mengatakan bahwa Bapa adalah yang major dan anak tunggal Bapa adalah yang minor. Itulah sebabnya ada sebutan major God dan minor God. Sebenarnya sebutan ini tidak mendegradasi harkat dan status salah satunya dalam relasi antara pribadi-pribadi Elohim maupun di hadapan umatnya. Sekarang saya menyatakan bahwa Bapa adalah Yehuwa, Yesus adalah Yehuwa, dan Roh Kudus adalah Yehuwa. Namun ketiganya adalah satu Yehuwa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Saya menyatakan bahwa Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun ketiganya adalah satu Allah. Malaki pasal 2 ayat 10. Kita baca Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa dalam Authorized Version, One Lord, satu Tuhan. Tritunggal Allah. Ada lebih dari satu Yehuwa dan lebih dari satu Allah sebagai individu. Tetapi ketiga oknum adalah satu Yehuwa dan satu Allah dalam kesatuan. Sehingga mengungkapkan kebenaran dari tiga pribadi yang terpisah dan berbeda dalam Trinitas Ilahi. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu sedemikian, bukan satu dalam individualitas. Kata-kata Yehuwa dan Allah memiliki arti tunggal dan jamak, seperti kata sheep dalam bahasa Inggris. Karena ada tiga pribadi atau oknum, maka satu-satunya cara agar ketiga pribadi menjadi satu adalah dalam pengertian kesatuan ini seperti yang didoakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Mengenai kerajaan Mesias yang akan datang dan dua kedatangan Allah Bapa ke bumi, kita akan mempelajarinya lebih lanjut melalui Daniel pasal 7. Kita akan baca Daniel pasal 7 ayat 15 sampai 28. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata,
dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Daniel pasal 7 ayat 15-28 adalah penafsiran tentang keempat binatang dan anak manusia. Daniel pasal 7 ayat 15-16 membicarakan penafsir malaikat. Daniel pasal 7 ayat 15. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu. Dalam American Standard Version, as for me, Daniel, my spirit was grieved in the midst of my body. Adapun aku, Daniel, jiwaku berduka di tengah-tengah tubuhku. Kata tubuh dalam bahasa Aram, sarung. Aku, Daniel, jiwaku berduka di tengah-tengah sarungku. Ini adalah bukti lain bahwa roh manusia dan tubuhnya adalah 2 hal yang berbeda. Matius 10 ayat 28. Bahwa roh ada terpisah dari tubuh. Lukas pasal 16 ayat 19-31. 2 Korintus pasal 5 ayat 8. Wahyu pasal 6 ayat 9-11. Dan roh manusia abadi. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Daniel pasal 7 ayat 16. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Itu berarti bahwa Daniel pergi ke salah satu dari ribuan yang berdiri di depan takhta-takhta penghakiman, dan malaikat memberitahu Daniel interpretasinya. Daniel pasal 7 ayat 10 dan ayat 16-27. Malaikat ini mungkin Gabriel, penolong Daniel dalam penglihatan-penglihatan lain. Daniel pasal 8 ayat 16 dan pasal 9 ayat 21. Daniel pasal 7 ayat 17. Daniel pasal 7 ayat 17 membicarakan 4 binatang, yaitu 4 raja atau kerajaan. Daniel pasal 7 ayat 19 dan 23, dan pasal 8 ayat 21, dan pasal 2 ayat 31 sampai 35. Daniel pasal 7 ayat 17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi.
Daniel pasal 7 ayat 17 sampai 27 merupakan nubuat. Ayat 17, 19, dan 23 telah digenapi. Ayat 18, 20 sampai 22, dan 24 sampai 27 belum digenapi. Daniel pasal 7 ayat 18 membicarakan dunia ke-9 dan terakhir, yaitu kerajaan Mesias. Daniel pasal 2 ayat 44 sampai 45 dan Yesaya pasal 9 ayat 6. Daniel pasal 7 ayat 18. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Daniel pasal 7 ayat 19 membicarakan pertanyaan Daniel. Daniel 7 ayat 19. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dengan gigi besinya. Gigi besi menggambarkan elemen kekaisaran Romawi, seperti yang terungkap dalam kaki besi dan kaki, bagian dari tanah liat dan besi. Daniel pasal 2 ayat 40 sampai 43. Kuku tembaganya. Kuku tembaganya ini adalah sesuatu yang ditambahkan oleh Daniel dan tidak disebutkan dalam deskripsi binatang di Daniel pasal 7 ayat 7 sampai 8. Kuku tembaganya melambangkan elemen kekaisaran Yunani dari patung Daniel pasal 2 ayat 39 dan 45. Tidak diragukan lagi akan ada 10 cakar yang sesuai dengan 10 jari kaki. Daniel pasal 2 ayat 40 sampai 43 dan 10 tanduk. Daniel 7 ayat 7 sampai 8, ayat 23 sampai 24 dan Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 17. Daniel 7 ayat 20. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Daniel 7 ayat 20 sampai 22 membicarakan penglihatan lebih lanjut Daniel tentang tanduk kecil yang berperang melawan orang-orang kudus sampai 3 hal terjadi. Daniel pasal 7 ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Sampai yang lanjut usianya itu datang. Kedatangan Allah Bapa yang pertama dan kedua ke bumi. Alkitab tidak hanya mengajarkan kedatangan Yesus Kristus yang pertama dan kedua ke bumi, tetapi juga 2 kedatangan Allah Bapa. Kedatangan pertama Allah Bapa akan terjadi pada kedatangan kedua Yesus Kristus ke bumi. Daniel pasal 7 ayat 9, ayat 13 sampai 14 dan 22. Zakaria pasal 14 ayat 5, Titus pasal 2 ayat 13. Saat itu Allah Bapa akan datang untuk membantu Kristus mengalahkan dan menghancurkan kerajaan antikristus. Daniel pasal 7 ayat 21 dan 22. Allah Bapa kemudian akan menyerahkan kerajaan itu kepada anak. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 dan orang-orang kudus. Daniel pasal 7 ayat 18 dan 27. Kristus kemudian akan menjadi raja atas seluruh bumi. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, ayat 27, dan Zakaria pasal 14 ayat 9, Wahyu pasal 11 ayat 15, pasal 20 ayat 1 sampai 10. Allah Bapa akan kembali ke surga
untuk tinggal selama 1000 tahun pertama dari pemerintahan abadi Kristus dan sampai Kristus telah meninggikan bumi dari semua pemberontakan. 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 28, Efesus pasal 1 ayat 10. Kedatangan Allah Bapa yang kedua ke bumi akan terjadi pada akhir milenium ketika Kristus telah meninggikan bumi dari semua pemberontak. Allah kemudian akan menjadi segalanya di bumi, seperti sebelum pemberontakan dimulai oleh Lucifer dan kemudian oleh Adam. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28 dan Efesus pasal 1 ayat 10. Allah kemudian akan memindahkan ibu kotanya yaitu Yerusalem baru dari planet surga ke planet bumi untuk berada di antara manusia selamanya. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 7, ayat 9 sampai 10, dan pasal 22 ayat 1 sampai 5. Daniel pasal 7 ayat 23 membicarakan binatang keempat, kerajaan keempat Daniel, dan keenam Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 17, Roma Daniel pasal 2 ayat 40. Daniel pasal 7 ayat 23. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Akan menelan seluruh bumi. Seluruh bumi di sini mengartikan kekaisaran Romawi, dunia beradab pada waktu itu. Daniel pasal 7 ayat 24a membicarakan 10 tanduk, 10 raja dari 10 kerajaan, yaitu kerajaan dunia kelima Daniel dan yang ketujuh Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 17, Roma yang direvisi. Daniel pasal 2 ayat 41. Daniel pasal 7 ayat 24a. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang akan muncul dari kerajaan itu. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja. 10 tanduk melambangkan 10 raja yang akan memerintah 10 kerajaan yang masih akan terbentuk di dalam kekaisaran Romawi kuno. Daniel pasal 7 ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Tidak diajarkan kekaisaran Romawi yang dibangkitkan. Jika seperti yang diajarkan oleh banyak orang akan ada kekaisaran Romawi yang dihidupkan kembali, kita mengharapkan hanya satu raja atau satu kerajaan yang terbentuk di dalam wilayah kekaisaran Romawi kuno. Ini bukan apa yang dinyatakan di Daniel pasal 7 ayat 24. Bukan satu tanduk pada binatang itu melambangkan satu raja yang memerintah dari Roma atas satu kerajaan, seperti yang terjadi pada kekaisaran Romawi kuno. Tetapi 10 raja dari kerajaan ini. Ini berarti akan ada kekaisaran Romawi yang direvisi, bukan kekaisaran yang dihidupkan kembali. Ini lebih lanjut, berarti bahwa harus ada perang besar Eropa, Asia, dan Afrika untuk membentuk 10 kerajaan masa depan dari kurang lebih 24 negara bagian wilayah kekaisaran Romawi kuno. Daniel pasal 7 ayat 23 dan 24. Bahwa 10 kerajaan ini masih ada di masa depan dan akan memerintah bersama di dalam wilayah kekaisaran Romawi kuno. Roma yang direvisi tidak akan mencakup seluruh dunia, hanya kekaisaran Romawi pada waktu itu, yakni sebagian dari Eropa Selatan, Asia Barat, dan Afrika Utara. Daniel pasal 7 ayat 24b membicarakan seorang raja yang lain setelah 10 tanduk kecil antikristus, yaitu raja kerajaan ke-6 Daniel dan ke-8 dari Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 11. Yunani yang dihidupkan kembali. Daniel pasal 2 ayat 39b dan pasal 7 ayat 11.
Daniel 7 ayat 24b. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Seorang raja dalam Authorized Version, another. Seorang raja yang lain. Raja yang lain mengacu pada tanduk ke-11, yaitu tanduk kecil yang melambangkan raja ke-11 yang akan keluar dari salah satu dari 10 kerajaan dan menggunakannya untuk menggulingkan 3 kerajaan lainnya. Daniel pasal 7 ayat 7-8, ayat 20 dan 23-24, dan pasal 8 ayat 20-25, dan pasal 11 ayat 35-45. 6 lainnya dari 10 kemudian akan tunduk kepadanya, antikristus. Tanpa perang lebih lanjut, Allah pada saat itu akan memasukkan ke dalam hati semua 10 untuk setuju dan memberikan kekuatan mereka kepada binatang itu untuk menggenapi nubuatan. Wahyu 17 ayat 8-17. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Sesudah 10 kerajaan terbentuk di dalam wilayah Kekaisaran Romawi kuno, tanduk kecil atau antikristus akan muncul dan bukan di depan mereka. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Merendahkan dalam Authorized Version, subdue, menaklukkan. Jadi ia, antikristus, akan menaklukkan 3 raja. Daniel pasal 7 ayat 25 membicarakan peperangan antikristus dengan orang-orang kudus dan waktu serta lamanya pemerintahan antikristus. Daniel pasal 8 ayat 23-25, pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 35-45, pasal 12 ayat 1 dan 7. Dan Matius pasal 24 ayat 15-31, dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1-12, Wahyu pasal 13 ayat 1-18, pasal 14 ayat 9-11, dan pasal 19 ayat 11-21. Daniel pasal 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Antikristus akan mengubah waktu dan hukum, dan orang-orang kudus, yaitu bangsa Israel, akan diserahkan ke tangannya, yaitu tangan antikristus, selama 3,5 tahun. Daniel pasal 7 ayat 25, pasal 12 ayat 7, dan Wahyu pasal 13 ayat 5. Daniel pasal 7 ayat 26-28 membicarakan penghakiman bangsa-bangsa mengakhiri pemerintahan tanduk kecil atau antikristus serta semua kerajaan duniawi dan pendirian kerajaan Mesias yang kekal. Daniel pasal 2 ayat 44-45, pasal 7 ayat 9-14 dan 18, pasal 8 ayat 25, Matius pasal 24 ayat 29-31, Yesaya pasal 9 ayat 6, Lukas pasal 1 ayat 32-33, dan Wahyu pasal 11 ayat 15 dan pasal 22 ayat 5. Daniel pasal 7 ayat 26. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Lalu majelis pengadilan atau hakim akan duduk dan kekuasaan antikristus akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Daniel pasal 7 ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit
akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit. Di bawah semesta langit harus dipahami secara harfiah, bukan kiasan, seperti kerajaan dunia di Daniel pasal 2 ayat 38, 39, dan 40, dan pasal 7 ayat 23, dan Wahyu pasal 13 ayat 8 dan 16. Tidak ada batasan sejauh mana kerajaan Allah yang akan datang, seperti kerajaan manusia pada zaman bangsa-bangsa lain, akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. 3 kali dalam Daniel pasal 7 menyatakan bahwa orang-orang kudus, umat yang maha tinggi, akan mengambil alih kerajaan-kerajaan dunia ini setelah kerajaan antikristus. Daniel pasal 7 ayat 18, 22, dan 27. Juga 3 kali dinyatakan bahwa kerajaan itu akan abadi. Daniel pasal 7 ayat 13, 14, 18, dan 27. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Semua kerajaan dunia pada akhirnya akan berada di bawah Allah seperti sebelum pemberontakan dimulai oleh Lucifer dan kemudian oleh Adam. Daniel pasal 7 ayat 27, 1 Korintus pasal 15 ayat 24-28, Efesus pasal 1 ayat 10, dan Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Daniel 7 ayat 28. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku. Kata menggelisahkan atau membingungkan menunjukkan bahwa Daniel tidak sepenuhnya memahami sejauh mana penglihatannya. Haleluya. Kita ucapkan doa di bawah perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. 2 Dekrik 45, Esther pasal 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf.
melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian 3 dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang mengajukan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup.